Yang pada penasaran sama kulkas Main, yuk mari kita review. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Yang pada nanyain dan nantiin tentang review kulkas Main. Nah, hari ini Main mau ngasih review after pemakaian. Kira-kira udah berapa bulan yang lalu, memang agak telat karena terkendala waktu, dan kali ini baru sempat. Kebetulan juga Main baru bersihin kulkas yang ada. Main akan ngasih review dari awal tampilan sebelum diisi sampai sekarang udah diisi. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Paling enak nge-review itu berdasarkan pengalaman pribadi. Makanya kemarin itu Main gak gegabah untuk memberikan review meskipun udah banyak yang minta nih untuk nge-review kulkas Main. Nah, after 3 bulan pemakaian, Main rasa cukup untuk bisa mereview kulkas ini. Dimulai dari look luar dulu ya. Untuk kulkas ini tipenya set by set, jadi artinya 2 pintu, dan ini punya lebar 90 cm, terus tingginya ini 177 dan kedalamannya 66 cm. Kulkas ini dilengkapi handle yang cukup panjang, jadi mempermudah untuk kita membuka kulkasnya. Dilengkapi dengan LED touchscreen, jadi mempermudah kita untuk mengatur suhu dari kulkas itu sendiri. Yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu banget kan untuk proses Main membeli kulkas ini. Sebelumnya Main itu hunting dulu ke beberapa store yang ada di sekitar wilayah Main, karena memang Main pengen ngeliat langsung untuk physically dari kulkas. Karena memang kurang antep ya kalau kita memilih kulkas itu nggak megang langsung. Dari banyaknya store yang kita datengin, akhirnya jatuh pilihannya ke merek Sharp. Karena memang banyak rekomendasi yang diberikan sama SPG-SPG di toko, dan memang rata-rata merekomendasikan merek Sharp ini. Ini untuk tampilan handle-nya mantep banget dan kokoh banget. Untuk kulkas ini sendiri pun beratnya 91 kg. Nah, handle-nya ini gede ya, jadi panjang ya dari atas sampai 3/4 kalau perkiraan dari bodi kulkas itu sendiri. Jadi mantap banget ketika kita memegangnya. Ini tampilan LED touch screen-nya untuk pengaturan dari suhunya. Jadi kita bisa set secara manual atau ada settingan yang memang di set dari pihak kulkasnya, dan kita tinggal memilih beberapa pilihan. Kalau ingin di set manual pun juga bisa. Untuk di bagian sisi kiri, ini adalah bagian freezer dari atas sampai bawah. Ini adalah freezer dan dia punya kapasitas 214 liter. Di bagian pintu tersedia 4 hambalan yang bisa dimaksimalkan untuk menyimpan benda-benda dan aneka pangan. Di bagian bawah ada 2 area tertutup. Nah, seperti ini kondisinya. Yang dibukanya tinggal ditarik aja. Lalu naik ke atas, ini tersedia 4 sekat, dan sekatnya ini terbuat dari bahan tempered glass. Jadi kokoh dan tebel banget. Mantap pokoknya. Ketika kita membeli, ini udah include kartu garansi, lalu cetakan es batunya 1 ya. Plus manual book juga. Nah, kalau di sisi sebelah bagian kanan, ini kulkas yang biasanya alias bukan freezer. Beda ya, untuk ukurannya dia berbeda. Jadi kalau freezer itu lebarnya 40 cm, sedangkan kalau yang kulkas biasanya lebarnya 50 cm. Jadi ruangnya lebih besar kalau yang kulkas bagian biasanya. Untuk bagian kulkas biasanya ini juga dilengkapi 4 sekat dan sama terbuat dari tempered glass. Tuh, lebarnya Main udah hitung 50 cm.
Dan sama untuk bagian bawah, ini ada tersedia ruang tertutupnya ada 2, dan sama cara pembukanya tinggal ditarik aja. Ruangnya cukup besar ya, karena untuk kulkas ini dia punya kedalaman 66 cm, jadi cukup dalam, makanya bisa memuat banyak kebutuhan di dalamnya. Lalu untuk di bagian pintu ini tersedia 4 ambalan yang bisa difungsikan untuk menaruh benda-benda kayak air minum, telur, dan lain sebagainya. Ya, untuk lebar dari ambalannya ini berbeda ya dengan yang di freezer. Yang di freezer itu ukuran lebarnya lebih kecil, sedangkan kalau yang di kulkas biasa dia lebih lebar. Makanya bisa lebih banyak menampung kebutuhan untuk yang di kulkas biasa. Jumlah ambalannya sama baik di freezer dan kulkas biasa, sama-sama 4 ambalan yang nempel di pintunya baik di kiri dan di kanan. Untuk kulkas ini dia sistemnya udah inverter kompresor, jadinya hemat daya karena dia wattnya itu hanya memakan 100 watt aja. Dari banyak kulkas inverter yang udah main hunting, ternyata Sharp ini yang wattnya paling rendah karena mayoritas itu di atas 200 watt. Kalau udah hemat watt, secara otomatis nanti pemakaian listrik kita jadi lebih hemat ya. Untuk kulkas ini juga dilengkapi dengan tempered glass door dan multi dynamic cooling. Jadi kita memang bisa mengatur nih untuk suhu di bagian kiri dan kanannya bisa dibedakan. Dan beginilah pemandangan after kulkasnya diisi dan digunakan memenuhi kebutuhan Mai-in. Untuk ruang sekatnya ini cukup tinggi. Jadi untuk toples-toples bisa disusun menggunakan toples-toples besar, dan lagi-lagi karena tempered glass ini jadi nggak melewat karena bahannya juga tebal. Mayoritas sih memang kalau untuk kulkas 2 pintu yang tipe set by set kayak gini rata-rata memang pakai tempered glass juga semua, mayoritas semuanya. Kulkas ini diklaim bisa melok kesegaran sayuran hingga 12 hari. Dan ini kulkas satu-satunya yang Mai-in lihat punya klaim seperti itu, bisa menjamin kesegaran sayuran sampai 12 hari ke depan. After digunakan, terus terang Mai-in sangat puas memakai kulkas Sharp ini. Harganya masuk, kualitasnya sangat baik, makanya jatuh pilihannya ke kulkas merek Sharp ini. Sebenarnya untuk look like tampilan yang hampir serupa ada yang di bawah dari Sharp ini untuk harganya, tapi lagi-lagi Mai-in punya pertimbangan secara keseluruhan, bukan hanya look tampilan tapi fasilitas juga daya dan efek kedepannya nanti juga referensi dari orang-orang. Modal sekali, nabungnya sekali, tapi dipastikan membeli dengan sangat hati-hati, dirawat dengan apik, dan efeknya nanti akan awet kita pakainya sampai bertahun-tahun ke depan. Cermat memilih, pelajari baik dan buruknya, terima kekurangannya, dan dicari untuk kelebihannya lebih maksimal, biar nggak nyesel sebelum menentukan pilihan, dan tetap harus sadar semua ada plus dan minusnya. Kulkasnya merek Sharp, tipenya SJIS 60 MSL, dan harga ketika Mai-in membeli ini 8,7 juta. Untuk tipe di bawahnya ada, ini 50 MSL, harganya 8.200.000, selisih 500.000, tapi bedanya ada di look handle-nya dan kapasitasnya lebih besar kulkas yang Mai-in punya.
Dilengkapi garansi 1 tahun dan untuk spare part garansinya 10 tahun. Jadi untuk mereknya itu Sharp dan untuk kodenya main cantumin di sini. Untuk pembeliannya ini bisa dilakukan secara online. Kalau teman-teman atau ibu-ibu yang mau beli secara online, ini bisa klik link yang ada di description box. Main udah cantumkan link yang ada di description box, nanti langsung masuk aja. Itu toko officialnya ada di Shopee, jadi pengirimannya bisa mungkin via kargo. Dicek aja langsung karena Main mencantumkan beberapa toko yang ada yang sesuai dengan merek kulkas Main. Selama Main menggunakan kulkas ini nyaman, enak, apalagi memang dia udah teknologi inverter, hemat daya, dan ini kulkas yang paling hemat dayanya yang udah Main cek. Terus kelebihan lainnya, material pembuatannya ini menurut banyak SPG dari beberapa toko yang Main datangi menginformasikan kalau Sharp ini satu-satunya yang punya teknologi untuk bahan pembuatnya ini dipastikan halal. Nggak tahu apanya, yang penting Main kan berusaha sebagai seorang muslim, kalau udah label halal tentu kita percaya untuk yang udah memverify hal itu. Terus apalagi ya kelebihan Sharp? Kelebihan Sharp itu dari yang Main datang ini, dari banyak toko-toko, Main kan surveinya via toko, bisa cek ya di video sebelumnya. Mereka tuh rata-rata memang merekomendasikan merek Sharp, memang harganya lebih tinggi dari handphone serupa dengan dari kulkas serupa dengan kualitas yang sama atau look yang sama. Ternyata Sharp ini memang harganya di atas, tapi memang teknologi juga dayanya yang ditawarkan lebih rendah. Efeknya kan nanti juga kita hemat bayar listriknya. Ngalamin waktu itu ke Jogja itu hampir 10 hari kita nyimpen pirnya itu dalam kondisi bagus banget juga enggak, dan ternyata pas kita pulang setelah hampir 10 hari itu pirnya masih dalam kondisi bagus, enggak bonyok sama sekali. Berarti memang benar, karena memang kulkas ini diinformasiin
kelebihannya itu bisa menyimpan makanan dalam waktu 12 hari dalam kondisi baik. Nah ternyata Main udah ngebuktiin pulang dari Jogja waktu itu, pir yang Main simpan itu ternyata kondisinya masih sangat baik, enggak coklat sama sekali atau bonyok sama sekali. Dan yang Main suka juga nih, dulu kendalanya Main itu kalau motong seledri atau daun bawang, biasanya itu kalau disimpan di freezer itu bekunya batu. Tapi kalau ini emang bener-bener kalau dikocok itu enak nih kayak gini nih. Jadi emang bener-bener kayak butiran per biji. Dan ini nggak ngerubah warna sama sekali, rasa sama sekali, teksturnya juga tetap enak. Makanya Main bilang nyaman banget dan enak banget kalau buat Main. Cara bayi, karena memang bayi jadi penonton di sana. Nih untuk bayinya. Main baru tuh gosokannya belum selesai. Jadi penonton mama ya. Iya. Sabar sebentar lagi sayang. Nanti mama selesai dan kita manja-manja. Oke? Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Tinggalkan pesan di komen untuk hal yang ingin ditanyakan. Jangan lupa ya, tekan juga tanda loncengnya biar dapat notifikasi secara gratis. Dan jangan lupa juga di like-nya biar Main tambah semangat bikin new video untuk kita semua. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.